Dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin, di masa itu ada seorang raja yang fanatik menyembah berhala, yakni Habib bin Malik dari Syam. Ia mendapat surat dari Abu Jahal yang menceritakan bahwa ada agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membaca surat itu, muncullah keinginan untuk bertemu Nabi dengan membawa 12.000 orang ke Makkah. Sesampainya di perbatasan, ia mengirim utusan untuk memberitahu pada Abu Jahal bahwa dirinya sudah sampai di Al-Abtah perbatasan Makkah. Saking penasarannya pada Nabi, salah satu Bani Hashim mengatakan, di masa kecilnya, Muhammad seorang anak yang dipercaya, jujur dan berbudi luhur. Namun, di usia 40 tahun, ia menyebarkan agama baru yang bertentangan dengan agama para leluhurnya. Dengan menggunakan jubah merah dan surban hitam, Nabi memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik. Nabi datang bersama Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja, sebelum sampai ke lokasi, di sepanjang perjalanan, Khadijah menangis. Ia khawatir atas keselamatan suaminya. Begitu pula Abu Bakar. Saat tiba di lokasi, Nabi disambut hangat dan dipersilakan duduk di kursi yang berbuat dari emas. Ketika duduk di kursi tersebut, wajah Nabi memancarkan cahaya yang kemilau, sehingga orang menyaksikannya terkagum-kagum. Di saat yang sama, Raja Habib bin Malik mempertanyakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena nabi-nabi sebelumnya memiliki mukjizat. Mendengar pernyataan itu, Nabi menghendaki permintaan Raja. Sang Raja menginginkan matahari yang bersinar itu ditenggelamkan, lalu dimunculkanlah bulan. Setelah itu, ia meminta untuk menurunkan bulan, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Belahan tersebut dimasukkan ke masing-masing lengan tangan sebelah kanan dan kiri Nabi. Kemudian keluarkanlah kembali dan menyatukannya lagi. Bahkan ia meminta untuk menyuruh bulan agar mengakui sebagai rasul. Yang terakhir, kembalikanlah bulan ke tempat semula. Jika mampu melakukannya, raja itu akan beriman dan mengakui kenabiannya. Abu Jahal yang berada di sana merasa gembira sekali. Ia menyangka Nabi tak akan mampu melakukannya. Nabi berdoa di Gunung Abi Kubais. Nabi berjalan ke Gunung Abi Kubaisi dan salat 2 rakaat. Diketahui, gunung itu berdekatan dengan Masjidil Haram, letaknya searah dengan Hajar Aswad dan berdekatan dengan Bukit Safa. Nabi berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangan yang tinggi agar permintaan raja tersebut terkabulkan. Tanpa orang lain, turunlah 12.000 malaikat yang menyampaikan salam Allah SWT kepada Rasulullah. Malaikat tersebut berkata bahwa senantiasa bersama Nabi dan Allah akan menetapkan keputusannya sejak zaman azali. Malaikat meminta pada Nabi agar menemui raja tersebut untuk membuktikan kerasulannya, karena Allah lah yang mengendalikan matahari dan bulan, serta mengganti siang dan malam. Dikatakan pula, raja itu memiliki putri cacat yang tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Saat Nabi menemui raja, matahari akan tenggelam sehingga suasana semakin remang-remang. Usai berdoa, terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Seketika, bulan terbelah menjadi 2. Dengan 2 jarinya, Rasulullah mengisyaratkan agar turun kepadanya. Fenomena itu sangat menegangkan, karena terdengar gemuruh yang sangat dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan pada Nabi. Saat berada di tangan Nabi, dibelahlah menjadi 2 bagian, lalu dimasukkan ke lengan kanan dan kiri Nabi. Tak lama kemudian, dikeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya lagi seperti semula. Kejadian itu membuat orang-orang yang menyaksikan takjub saat Nabi menggenggam bulan yang sedang bersinar. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua orang semakin terguncang. Pasalnya yang mereka lihat bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Tiba-tiba raja menyadari bahwa tak mungkin dimiliki oleh manusia biasa meskipun lihai dalam ilmu sihir. Berhubung hati raja masih membeku, ia masih punya syarat lagi guna menguji kerasulannya. Sebelum selesai berbicara, Nabi berkata pada raja bahwa Habib bin Malik memiliki putri yang cacat. Namun Allah telah menyembuhkan dan menjadikannya sosok wanita yang sempurna. Sontak seketika raja terkejut, karena tidak ada satupun yang mengetahuinya, kecuali orang-orang terdekat dan orang-orang istana.
Mendengar yang diutarakan Nabi, Habib bin Malik bergembira dan mengajak penduduk Makkah untuk meninggalkan agama peninggalan leluhurnya. Secara berbarengan, Raja mengucapkan kalimat syahadat. Di lain sisi Abu Jahal marah, sebab yang diperlihatkan Nabi bagian dari sihir. Di saat Raja Habib bin Malik sampai di pintu istana, putrinya menyambut dengan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan raja itu melihat bahwa putrinya memiliki organ tubuh yang sempurna layaknya manusia yang normal. Sang putri menceritakan, dirinya bermimpi ditemui lelaki tampan dan mengabarkan bahwa ayahnya telah memeluk agama Islam. Jika ingin menjadi seorang muslimah, anggota tubuhnya akan lengkap setelah mengucapkan syahadat. Mendengar hal itu, raja sujud syukur kepada Allah atas kebesaran yang ditunjukkannya.